Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sehingga kita masih boleh lagi berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita saat dalam doa kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini Tuhan. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan oknum-oknum yang ingin mengganggu ibadah kami, yang ingin Tuhan merusak ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami usir, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebab kita yakin bahwa kemenangan telah terjadi. Sebab kuasa Tuhan terjadi untuk kita semua. Sehingga kita boleh ada lagi. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
dari awal, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sedap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Buat waktu yang terbaik yang kami berikan buat Engkau Tuhan. Kami datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon urapan Allah, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya urapan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau lebih lagi berglori bagi-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebab Dia Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Dia gunung batu kita dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Berapa banyak kita yang percaya sebab api kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan yang dari surga. Api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dengan Tuhan bersatu-satu mengangkat kehidupan dunia. Bersiap maju jangan lalukan Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu mengangkat kehidupan kita. Bersiap maju jangan lalukan Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Oleh darah anak domba tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya dan kurangnya, karena kami lemah saja para penolong kita. Sedang
sangat bangga. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan lebih banyak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kadang kita melewati kehidupan kita, kadang kita merasa kita berjalan sendiri tanpa ada seorang pun yang datang menolong kita, tanpa seorang pun yang datang memegang tangan kita. Sebab tangan kuat itu yang terus memegang kita. Tangan Tuhan, tangan kuat yang memegang tanganku saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. tangan kuat yang memegang, Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Dengan kasih Kristus, kami harus memimpin kita dalam doa. Firman Tuhan. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan yang selalu setia memegang kehidupan kami. Kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Sesuai dengan pujian kami malam hari ini Tuhan.
bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau selalu memegang kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Karena setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan anak-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, Engkau pakai lebih lagi di dalam pelayanan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah pengurapan khusus Tuhan turunkan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang hadir malam hari ini, Tuhan Engkau jamah setiap hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar termaterai dalam kehidupan kami. Beri kami hati yang terbuka untuk Engkau Bapa. Kami yakin Roh Kudus menjamah setiap hidup kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami fokuskan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyertai, memberkati kita semua. Boleh melewati satu minggu lagi dalam berbagai aktivitas kita, dalam berbagai kegiatan kita. Puji Tuhan, kita ada di bulan kemerdekaan. Tema di bulan 8 ini saya akan membahas tentang kemerdekaan ya. Kemerdekaan adalah impian, adalah dambaan semua manusia. Baik pribadi, kelompok, bahkan bangsa. Tidak ada di sini yang mau terbelenggu. Tidak ada di sini yang mau terkekang, terpenjara. Tapi semua kita mau bebas. Semua kita mau merdeka. Nah, ada kemerdekaan yang bersifat semu, bersifat sementara. Tapi juga ada kemerdekaan yang sifatnya kekal. Sifatnya sejati. Sifatnya sempurna. Nah saudara, ini yang saya akan angkat pada kita malam hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama dari ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Bersama-sama kita membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Kita baca 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah,
tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara, bangsa kita tahun 2026 ini merayakan kemerdekaan yang keberapa? 81 tahun, luar biasa ya. Dari 1945 sampai 2026, 81 tahun Indonesia kita akan memperingati, merayakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus. Tetapi kita boleh melihat apakah dalam kemerdekaan yang sudah diraih, dirayakan, dicapai 81 tahun ini, apakah benar-benar sudah merdeka? Mungkin kita tidak dijajah, bangsa kita tidak dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Seperti di zaman penjajahan sebelum era kemerdekaan. Ada Jepang, apalagi Belanda, waktu kala Belanda. Oh, orang bersorak itu, penjajah pulang. Ya. Kasihan juga ya. Tapi saya bersyukur, sekalipun Belanda menjajah, tetapi ada pembangunan-pembangunan yang masih dinikmati sampai hari ini. Kalau saudara ada di Jakarta, ada kota tua di sana. Ada peninggalan sejarah yang dibangun oleh Belanda di sana. Dulu ada, sebelum GBI ada gereja situ. Ada satu bak penampungan air itu yang dibangun oleh Belanda di situ. Dan disitulah tempat kami main sembunyi-sembunyi. Ya, waktu masih anak-anak. Dinikmati. Saudara, apakah hari ini bangsa kita sudah benar-benar merdeka? Bukan saja merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi sering kita mendengar justru sesama anak bangsa yang menjajah bangsanya sendiri. Saudara, inilah yang dinamakan dengan kutuk. Kalau seseorang sesama anak bangsa menjajah sesamanya manusia, saya boleh katakan ini adalah sebuah kutuk, dosa. Sesungguhnya kita mungkin bisa bebas, bisa merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa secara politik. Tetapi dosa iblis menjajah manusia yang suka menjajah sesamanya manusia. Saya boleh katakan bahwa mereka belum menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka belum menikmati kemerdekaan yang sempurna, yang sejati. Nah saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan. Dalam cerita ini ada latar belakang di saat hari raya Pondok Daun. Salah satu hari raya besar Yahudi. Yesus ada di Bait Allah di Yerusalem. Yesus di sana ada beberapa deklarasi-deklarasi yang Yesus sampaikan. Dan dalam pengajaran Yesus, deklarasi yang dilakukan oleh Yesus dalam perayaan hari raya Pondok Daun orang Yahudi. Alkitab mencatat
dalam ayat 30 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu artinya di ayat-ayat sebelumnya. Banyak orang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi seorang murid tidak terlepas dari kebenaran firman. Yang namanya murid tidak terlepas dari pengajaran-pengajaran tentang kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Murid identik dengan belajar. Kalau kita adalah murid Tuhan, maka kita belajar. Bukan hal-hal yang hal-hal sekuler yang kita pelajari, tetapi firman Allah, firman Tuhan, hal-hal yang rohani yang terus kita renungkan, kita pelajari. Murid, dia belajar tentang kebenaran. Dan Alkitab katakan selanjutnya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Pengajaran tentang kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Belajar tentang sains, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, semua keilmuan, bidang keilmuan tidak akan pernah membebaskan kita. Hanya belajar tentang kebenaran firman Allah, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya. Bertanyalah orang-orang Yahudi yang percaya tadi. Ayat selanjutnya. Jawab mereka, ayat 33. "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Orang-orang Yahudi bangga sebagai keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham. Bagaimana kamu berkata kamu akan merdeka? Kami tidak pernah dijajah. Nah, saudara, ya mungkin apakah orang-orang yang berkata kepada Yesus, yang menyangga pernyataan Yesus, apakah mereka tidak sedang sadar bahwa hari itu, saat itu, situasi bangsa Israel, mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Ya. Mereka sedang ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, di zaman-zaman sebelum mereka ada nenek-nenek moyang mereka. 430 tahun mereka berada di Mesir. Dan Tuhan memakai hambanya Nabi Musa untuk membawa mereka keluar dari negeri perbudakan ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, setelah mereka terbentuk menjadi satu bangsa yang dipimpin oleh raja-raja. Yang tadinya Tuhan yang menjadi raja bagi mereka, pemimpin bagi mereka. Tapi mereka menolak, mereka minta seorang raja untuk memimpin mereka. Sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka.
yang ada rajanya memerintah. Di zaman Nabi Samuel, mereka minta seorang raja. Lahirlah Raja Esau. Raja Saul. 40 tahun kemudian muncul Raja Daud. 40 tahun kemudian muncul Raja Salomo. 40 tahun kerajaan Israel yang utuh tadi 12 suku terpecah menjadi 2. Kerajaan utara, ibu kota Samaria, ada 10 suku di atas. Mereka dijajah, dibuang ke Asyur. Kerajaan bagian selatan terdiri dari 2 suku. Ibu kota di Yerusalem. Mereka dijajah di Babel. Yang di Asyur 10 suku. Mereka terserak ke semua bangsa. Mereka tidak ada lagi yang kembali. Mereka yang dijajah oleh Babel. Ada di tanah Babel. Babel tunduk takluk dari kekaisaran Media Persia. Raja Kores dipakai Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Untuk membangun tembok-tembok Yerusalem, membangun rumah Allah yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ini semua sejarah. Pengalaman pahit yang dialami oleh orang-orang Israel. Sampai mereka dijajah oleh Romawi. Dan mereka bangga bahwa kami ini adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ada kebanggaan dari mereka. Mereka adalah keturunan Abraham. Saya mau katakan, kalau orang belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau seseorang belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Orang bisa berbangga bahwa mereka adalah keturunan ini. Ningrat, keturunan darah biru, darah merah, darah kotor. Bangga. Padahal Abraham tidak menyelamatkan mereka. Abraham tidak bisa membebaskan mereka. Yesus berkata, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ini kata Yesus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, siapakah yang Yesus maksudkan dengan anak itu? Siapa? Mari kita lihat Galatia pasal 4. Ayatnya yang keempat. Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kita lihat dalam terjemahan yang lain.
terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi ketika waktunya tiba, waktu yang sudah ditentukan Allah. Jadi saya mau katakan kepada kita, Allah bekerja menurut waktunya Allah. Amin. Haleluya. Jangan mau paksa ikut waktunya kita. Ya. Allah bekerja menurut waktunya Allah. Kalau kita bekerja menurut waktu kita, mungkin bisa terlaksana. Tapi ada masalah di situ. Karena apa? Bukan waktunya Tuhan, tapi kita paksa waktunya kita. Itu berarti ada konsekuensi. Ketika kita bekerja, bergerak, tidak ikut waktunya Tuhan. Setelah ketika waktunya, genap waktunya tiba, waktu yang sudah ditentukan Allah, Ia mengutus anaknya, dilahirkan dari seorang wanita sebagai orang Yahudi. Jadi Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Itulah sebabnya aturan-aturan hukum Taurat Yesus ikuti, Yesus lakukan. Pada hari yang ke-8 Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Setelah itu dia diserahkan oleh Simeon kepada Tuhan. Yesus ikut itu aturan-aturan hukum Taurat. Malam sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus masih merayakan Paskah. Paskah yang mana? Paskah Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi. Jadi Yesus ikut itu. Hukum-hukum Taurat. Takluk kepada hukum Taurat. Ya. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Kita lihat Injil Matius. Pasal 1. Ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria waktu itu masih bertunangan. Dia masih perawan. Masih kudus. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki yang lain. Termasuk kepada Yusuf tunangannya. Ya. Ayat 21. Ia akan melahirkan Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Saudara, jelas. Artinya apa? Ketika Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Yesus menunjuk. Yesus berkata, anak itu
Apabila anak itu, Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Apabila anak itu, apabila Yesus itu, pasti mungkin ya, karena kita sudah belajar ya membaca. Saya pikir mungkin orang-orang Yahudi yang hadir mendengar pernyataan Yesus pasti akan bertanya, penasaran, siapa anak itu Yesus? Siapa anak itu yang bisa memerdekakan? Bisa jadi ada yang bertanya seperti itu ya. Karena kita sudah belajar perkembangan ya. Saudara, firman Allah Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi anak itu yang Yesus maksudkan adalah pribadinya sendiri. Menunjuk kepada pribadi Yesus. Yesus yang kedua. Yang kedua, apa yang Yesus maksudkan dengan merdeka? Apabila anak itu memerdekakan kamu. Saudara, dalam kata yang digunakan adalah eleuteroi ya. Orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang dibebaskan. Orang-orang yang mengalami pembebasan. Karena sebelumnya di ayat-ayat yang kita sudah baca, di situ mereka bertanya. Dalam ayat 33 tadi, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mereka sedang diperbudak dengan dosa. Sekalipun status mereka adalah keturunan Abraham. Secara jasmani, secara lahiriah mereka keturunan Abraham. Tetapi keturunan Abraham itu tidak bisa melepaskan mereka. Tidak bisa memerdekakan mereka yang berbuat dosa. Mereka perlu Yesus untuk membebaskan mereka. Mereka perlu Yesus untuk memerdekakan mereka dari apa? Dari dosa. Dari dosa. Yesus membebaskan mereka dari dosa. Karena konteks merdeka yang Yesus maksudkan di sini artinya merdeka, bebas dari belenggu dosa. Bukan bebas dari penjajahan Romawi. Itulah sebabnya ketika Yesus akan naik ke sorga, Yesus mengajak murid-muridnya kan, sementara makan sebelum menuju ke Bukit Zaitun. Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Kemudian salah satu murid berkata, Guru, kapan bangsa ini dibebaskan? Ya, coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, Kisah 1. Ini salah satu pertanyaan dari murid. Ya ini ya. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau pada masa ini memulihkan, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi?
Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, bangsa Israel, kerajaan Israel, dalam waktunya Tuhan, mereka akan bebas. Mereka akan merdeka. Oleh sebabnya kemerdekaan Israel itu tahun berapa ya? 1948 ya kalau tidak salah. Secara politik. Itu pun juga ada bangsa-bangsa yang tidak mengakui kemerdekaan. Nah, tidak jadi masalah. Ya. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak sedang membawa pembebasan secara politik. Tapi Yesus sedang membawa misi membebaskan manusia dari kutuk dosa. Membebaskan manusia-manusia yang sedang diperbudak, diperhamba dengan dosa. Orang-orang Yahudi yang tadinya mereka bangga keturunan Abraham. Tapi mereka tidak sadar secara rohani mereka sedang diperhamba dengan dosa. Mereka sedang diperbudak dengan dosa. Yesus datang supaya membebaskan mereka. Yesus datang untuk memerdekakan mereka dari dosa. Saudara, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus. Ya. Sebab kalau kita membaca Yohanes pasal 3, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepadanya. Saudara, jangan sampai kita mengaku kita menjadi orang percaya kepada Yesus, tapi menjadi pertanyaan, apa Yesus mempercayakan dirinya kepada kita? Haleluya. Yohanes 3. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak muda remaja. Engkau datang percaya kepada Yesus. Engkau mengaku percaya kepada Yesus. Saya dan saudara mengaku percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus percayakan dirinya kepada? Jangan kepercayaan kita bertepuk sebelah tangan. Pastikan malam hari ini Yesus mempercayakan dirinya kepada kita. Bukan sekedar kita percaya kepada Yesus, tapi juga Yesus percayakan diri. Itu ditunjukkan lewat apa? Apakah engkau sungguh-sungguh telah dimerdekakan oleh Kristus? Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi diperbudak dengan dosa. Haleluya. Kalau engkau masih hidup ketergantungan, menjadi hamba-hamba, budak-budak dosa. Dosa apapun itu. Dosa kebencian, dosa berjinahan. Engkau jatuh di tempat yang sama berkali-kali. Jangan sampai engkau masih dalam tanda
tanda kutip menjadi hamba dosa. Dan kabar baiknya, Yesus datang untuk membebaskan kita dari hamba dosa. Yesus hadir, Yesus datang untuk membebaskan kita. Untuk memerdekakan kita dari dosa. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini saya tidak akan bawa lebih jauh firman Tuhan. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Ini cara satu-satunya untuk Yesus membebaskan kita. Untuk Yesus memerdekakan kita dari dosa. Dengan cara Dia tergantung di atas kayu salib. Haleluya. Semua kutuk, semua dosa, semua kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, itu Yesus tanggung di atas kayu salib. Haleluya. Kita bangkit berdiri, satu ayat mengakhiri. Dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dan ayat 14. Haleluya. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini, dan setelah itu para pelayan-pelayan perjamuan Tuhan mempersiapkan meja, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita baca Kolose 2 ayat 13 dan 14. 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua dipakukan di atas kayu salib. Yesus tergantung. Antara langit dan bumi, sorga menolak, bumi menolak. Karena dosa, Yesus harus tanggung. Dosaku, dosamu. Apabila anak itu memerdekakan, membebaskan kamu dari hamba dosa, dari kutuk dosa, kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Pastikan malam hari ini kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa. Kita tidak lagi diperbudak dengan dosa. Dosa kemalasan. Haleluya. Dosa membenci, dosa tidak mengampuni. Haleluya. Pastikan kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu.
Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kau telah buktikan, haleluya. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersandar bersamamu, ku takkan haleluya, haleluya. tangan kasih. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kami percaya lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah membebaskan kami, telah memerdekakan kami. Kami tidak lagi menjadi hamba-hamba, budak-budak daripada dosa. Tapi kami adalah hamba-hamba yang dimerdekakan dari dosa. Kami adalah anak-anak sebagai ahli waris kerajaan Allah yang sudah dimerdekakan. Tuhan, iblis terus berusaha untuk kembali memperbudak kami menjadi hamba dosa. Tapi Tuhan, ada firman-Mu, ada Roh Kudus memampukan kami semua. Mungkin kami bisa jatuh, kami bisa gagal. Tapi Tuhan, firman dan Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami. Berkali-kali kami jatuh, beribu-ribu kami bangkit kembali. Kami tidak tinggal terus dalam dosa, berkubang dengan dosa-dosa yang ada. Tapi kami mau terus bangkit, bangun dari setiap dosa-dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami bukan hamba dosa lagi. Kami adalah anak-anak, hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua kembali akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yakinkan kami masing-masing, kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami hamba kebenaran. Kami anak-anak kerajaan Allah. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati, bersekutu nantinya Tuhan. Kami sadar diri bahwa bukan lagi roti, anggur biasa. Tapi dengan iman adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Layakkan, kuduskan. Baik kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan perjamuan. Sampai kepada umat-umat Tuhan, orang tua
pemuda remaja, anak-anak, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan terus pujian ini, kita duduk kembali. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Nyanyikan terus pujian ini. Saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, bersyukur. Ada padaku semuanya milikmu, persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, tempatku berharap. bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah ada pada tangan kita masing-masing.
Kita bersyukur Tuhan melayakkan kita. Kita bersyukur ada pengorbanan Kristus yang masih kita ingat, kita peringati hari ini. Bukan hanya sekedar sebagai rutinitas setiap minggu pertama kita lakukan perjamuan Tuhan ini. Tapi biarlah ini menjadi satu pengalaman pribadi kita, ungkapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan untuk pengorbanannya, untuk kasih-Nya yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita lewat kematian-Nya di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu. Bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri, tetapi untuk kepentingan kami. Supaya kami diselamatkan. Mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus sendiri. Darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah. Kita angkat melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan darah Yesus. Sambil dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Terima kasih untuk darah penebusan dosa-dosa. Terima kasih untuk darah yang telah menyelamatkan kami. Darah yang telah menyembuhkan kami. Dari sakit penyakit jasmani kami. Istimewa penyakit rohani kami. Dengan iman kita minum darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorak kemuliaan. Sembah kita hanya kepadanya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan, hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Segala kemuliaan, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, segala puji-pujian, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Galata hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala kemasyuran hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus yang telah memerdekakan kami. Kami tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa. Kami tidak lagi menjadi hamba-hamba, budak-budak daripada dosa. Tapi kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Hamba-hamba yang telah menikmati kebebasan, kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang telah membebaskan kami. Yang telah menguduskan kami. Menyembuhkan kami yang sakit. Memberi semangat kepada yang hilang semangat. Memberi pengharapan-pengharapan baru. Ada jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Ada pintu-pintu kemustahilan yang Tuhan bukakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Orang tua kah, pemuda remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Kami melihat kemuliaan Allah. Tuhan kerjakan dalam perjalanan pengiringan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman kebenaran. Materaikan itu dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami tidak lagi diintimidasi oleh iblis.
tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa, tetapi kami adalah hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami semua, berkati kami Tuhan. Tuhan kenal keberadaan kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan memberi korban persembahan. Apa yang kami tabur malam hari ini kami percaya tidak akan menjadi kekurangan. Tetapi Tuhan sudah memberkati kami dan terus akan memberkati kami. Usaha, pekerjaan, bisnis yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, dalam nama Tuhan Yesus diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau akan bukakan jalan-jalan dalam hidup kami semua. Kami mengucap syukur, kami lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, kita angkat pujian yang berkata, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6:30 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Daniel Siahaan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6 sore, kebaktian pemuda dan remaja di gereja. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Ibu Suri Tombi. Musik, Bapak Gusti, Bapak Gideon, Bapak Juan, dan Stephen. Singers, Ibu Gloria Kailem, Ibu Hernita Ismai, dan Ibu Mercy Sariang. Rebana, Vanessa, Gaby, Villa, dan Fanny. Multimedia, Vena, dan email. Kolektan, Ibu Herni Sondap, dan Ibu Yosepina Redi. Aser, Bapak Ibu Barnabas. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Bapak Gusti, Tria, Theo, dan Stephen. Singers Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yusdayanas, dan Desi Kailem. Rebana, Vanessa, Gaby, Villa, dan Fanny. Multimedia, Vena, dan email. Kolektan Ibu Magdalena Herman dan Ibu Derviana Yitma. Aser, Bapak Ibu Medi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Iya, pengumuman tambahan bagi kita jemaat Tuhan. Kalau tadi di layar pengumumannya hari Rabu ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Daniel Siahaan. Namun biasanya kita ibadah di Jalan Pengayoman. Namun kali ini kita akan bergeser sedikit ke BTN Sarinda. Jadi ibadah rumah tangga keluarga Bapak Daniel Siahaan dengan alamat BTN Sarinda Blok R nomor 1. Sekali lagi jemaat Tuhan, hari Rabu ibadah rumah tangga keluarga Bapak Daniel Siahaan dengan alamat BTN Sarinda Blok R nomor 1. Dan nanti keluarga akan share alamat lengkap di grup WA Jemaat Bukit Hermon. Lalu pengumuman yang lain adalah hamba Tuhan Geral ini yang memimpin kita di dalam pujian penyembahan akan melanjutkan setelah kurang lebih 2 tahun bersama dengan kita membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba Tuhan Geral, Tuhan tolong tanggal 12 pembukaan sekolah Alkitab Malino dan
hamba Tuhan Geral akan melanjutkan pendidikan Sekolah Alkitab Malino tingkat 2 selama 9 bulan. Dan bagi kita jemaat Tuhan, minggu depan tanggal 9 kita hamba Tuhan Geral akan beribadah bersama dengan kita terakhir. Dan untuk kolekte yang ketiga, tangguh warna pink itu akan diperuntukkan buat hamba Tuhan Geral dan segala persiapan yang akan dilakukan untuk ke Sekolah Alkitab Malino. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, minggu depan dalam ibadah raya 1 dan ibadah raya 2, kolekte yang ketiga kita akan menjalankannya buat hamba Tuhan Geral dalam persiapan ke Sekolah Alkitab Malino. Demikian pengumuman kita, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu sudah berikan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak buat umat-umat Tuhan yang sudah sempat hadir pada malam hari ini, baik yang kita yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Doa berkat akan dipimpin oleh Oma Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Yesus. Yesusku, terima kasih. Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhanku. Lamanya. Terima kasih Tuhan, setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, kami percaya Tuhan sumber segala berkat akan melimpahkan berkat-Mu bagi umat-Mu yang telah memberi persembahan, bahkan yang memberikan milik Tuhan. Berkati dalam segala usaha dan pekerjaan, dalam tugas-tugas diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Malam hari ini kami berdoa buat anak-anak kekasih kami yang sementara mengikuti pendidikan. Baik Juan yang sementara mengikuti pendidikan di Magelang, bahkan Lembang yang mengikuti pendidikan di Mekata bersama dengan teman-temannya. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber kesehatan,
kuatkan dan sehatkan mereka Bapa. Biar menjadi kesaksian bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah dimerdekakan, telah dikuduskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati anak-anak kekasih di dalam mengikuti pendidikan sehingga sukses karena Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam hari ini sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, sucikan dan ampuni. Dan biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Dan yang berbagai-bagai pergumulan diberkati oleh Tuhan. Juga kami berdoa buat anak Debbie yang esok hari akan mengikuti wawancara. Tuhan kiranya memberikan hikmat yang daripada-Mu sehingga dia sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Tuhan, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus